Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya, berbagai macam nikmat yang tiada terhingga, nikmat iman, Islam, kesehatan, keselamatan, kesempatan, sehingga kita dapat berjumpa dalam acara yang membahagiakan ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Tema pembicaraan kita adalah tentang ikhlas sebagai intisari iman. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat menekankan keimanan. Kita harus teguh, misalnya dalam memegang iman kepada hari akhir. Tentu saja terkait hal ini harus menyiapkan diri untuk kehidupan abadi di akhirat. Kiai mengatakan kita manusia ini hidup hanya sekali di dunia. Ya, bagaikan bertaruh, sesudah mati akan mendapat kebahagiaan atau kesengsaraan. Agar terarah dengan baik, beliau memberikan petunjuk. Dia sering mengutip perkataan ulama yang diyakininya ya sebagai sesuatu yang tepat. Bahwa manusia itu semuanya mati perasaannya, kecuali para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Tapi ulama-ulama itu dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal. Adapun mereka yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran, kecuali mereka yang ikhlas, bersih. Oleh karena itu kita harus mempunyai landasan iman yang kuat. Nah, antara iman dan ilmu ini sangat erat kaitannya. Rukun iman adalah pelajaran pokok dalam Islam. Kita perlu mendapatkan ilmu, berguru pada orang yang tepat. Sementara kalau dalam posisi yang berilmu ya kita harus mengajarkan, menyampaikan, menyebarluaskan. Tidak tanggung-tanggung. Nabi Muhammad SAW itu diajar langsung oleh malaikat Jibril tentang iman. Bagaimana beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, hari akhir, dan juga kepada qadha dan qadar. Diingatkan dalam Al-Mujadilah 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Maka berilmulah, milikalah ilmu setinggi mungkin, seluas mungkin. Misalnya orang beriman juga harus melaksanakan amal. Konsekuensinya beriman juga beramal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Nah, ilmu yang dimiliki ini harus diamalkan. Dalam beberapa hal, misalnya perintah sholat, ternyata pada saat yang sama juga diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Al-Baqarah 110. Maka setelah Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar ini pernah mengancam kepada umat Islam yang sholat tapi tidak mau zakat. Dia berkata, demi Allah, aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan sholat dengan zakat. Awalnya Umar bin Khattab tidak setuju, tapi setelah diterangkan, dijelaskan, akhirnya Umar bin Khattab pun setuju bahwa tegakkan sholat, tunaikan zakat.
zakat. Ini juga berkait erat dengan Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan suatu kebajikan itu sekedar menghadapkan wajah ke timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tapi kebajikan itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wa nabiyyin, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada nabi-nabinya. Wa atal mala ala hubbihi, mengeluarkan harta yang dicintainya kepada siapa? Dzawil qurba, kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa banas sabil, ibnu sabil, ya, musafir yang memerlukan pertolongan, wasailin, orang yang meminta-minta, wa firiqab, untuk memerdekakan hamba saya, wa aqamas shalah wa ataz zakah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang yang menepati janji bila berjanji, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan mereka yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kalau kita beriman harus berkorban, mau mengeluarkan harta yang dimiliki. Sampai-sampai Hamka menyatakan, kalau menyatakan cinta pada Allah tapi tidak mau berkorban, tidak mau berzakat, itu berarti imannya palsu, Islamnya palsu. Itu kata Buya Hamka. Dan amal yang kita lakukan juga harus dilandasi dengan ikhlas. Iman sudah dimiliki, ilmu sudah dipunyai, amal sudah dikerjakan, lalu amal itu harus dilandasi dengan ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung niatnya. Setiap amal itu tergantung dari apa yang diniatkannya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, maka siapa yang hijrah karena dunia yang diinginkan, au imra'atin yang kihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka nilai hijrahnya itu adalah atas apa yang dia niatkan. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jangan sampai menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Kita di dalam beriman, di dalam beramal harus ikhlas. Al-Furqan 43-44 mengingatkan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkan padaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Amtah sabu anna aksarohum yasmauna au yaqilun. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Al-Furqan 43-44. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Oleh karena itu, ikhlaskanlah niat lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.